変身 Oke, halo teman-teman semua. Jadi langsung saja kita bakalan bahas Kamen Rider Saber episode 34. Jadi ini adalah episode yang ditunggu-tunggu karena Bach aka Kamen Rider Falcon akhirnya muncul kembali ya ke serial Saber nih tepatnya. Jadi sebelumnya kalau kalian bingung gitu, ini Bach siapa, Falcon siapa? Silahkan kalian nonton dulu review untuk movie Kamen Rider Saber yang Phoenix Swordman and Book of Destruction ya di tol 1 episode kesekian. Kalian cek nih di atas teman-teman ya. Jadi nonton dulu reviewnya nih, baru nonton episode ini biar lebih mantap. Oke? Lanjut aja langsung kita bahas. Dan benar yang membangkitkan si Bach ini adalah si Master Logos yang ternyata dia sudah memegang si buku kehancuran. Di ending movie-nya juga sudah terlihat siapa ini berkerudung merah. Oh, kayaknya si Master Logos ini. Dan benar ternyata kayaknya emang Master Logos di sini. Dan walau Durendal kurang setuju karena semua tujuan itu bisa diatasi sama dia, ini gak setujunya itu soal membangkitkan si Falcon ya. Tapi di sini Falcon ini tetap dibangkitkan oleh si Master Logos. Dan uniknya ketika dibangkitkan di sini, si Bach aka Falcon ini tuh langsung menyerang si Master Logos ya, dan langsung mati saat itu juga. Kocak ini ya. Jadi di sini dia mati terkena serangannya si Master Logos ya. Dan dia bisa bangkit kembali saat itu juga karena memang dia di deskripsinya juga emang kesatria abadi kan. Jadi ini juga seperti membuktikan scene ini tuh betapa kuatnya si Master Logos ini ya. Jadi si Bach aja cuma dijebret hilang loh gitu ya. Ini Master Logos emang dari kemarin tuh diperlihatkan ya kekuatan-kekuatannya dalam cuman wujud human form, lawan elemental sama kalibur jauh aja udah bisa menang ya. Ngeri jadi nih si Master Logos. Tapi sayang kurang diimbangi dengan karakternya yang intimidated menurut Anda ya. Tapi secara kekuatannya nggak usah ditanya lah, jadi emang kuat banget dia ini ya. Dan Anda kurang begitu jelas dengan tujuan si Master Logos ini melepaskan si Bach ini untuk apa gitu ya. Karena semua tujuan kan sudah ditugaskan ke si Durendal sama Sabela. Sekarang tujuannya beda lagi, yaitu merebut si Luna ya. Jadi ketika si Luna muncul disuruh direbut dan dibawa ke si Master Logos. Jadi di sini antara si Master Logos ini pengen lebih menarik aja atau membantu dalam tanda kutip ya untuk mengalahkan para ksatria. Jadi di sini Bach ini kan gak mau diatur-atur nih ya. Anda juga udah pernah ngomong dia sikapnya seperti apa. Jadi di sini juga Anda memperjelas lagi kalau si Bach itu bergerak itu nggak di bawah arahan si Master Logos ya, terpisah di sini ya. Jadi semau-semau dia aja. Ini karena case-nya itu mumpung si Bach ini lagi dendam sama si para ksatria. Jadi karena udah dikalahkan juga di sebelumnya, tepatnya di movie, jadi dilepasin aja gitu sama si Master Logos ya. Jadi sekalian di sini teman-teman. Nah, kalau kalian lihat tampilan Bach juga di sini berbeda saat dia tampil di movie-nya sama di serial sekarang ya. Jadi udah nggak pakai softland lagi sebelah, sama borok di pipinya juga hilang ya. Jadi Anda juga agak geli gitu ya. Juga lihat di lihat borok di pipinya itu ya kayak belatung nempel gitu, apa sih gitu ya. Jadi mungkin ini dihilangin karena udah masuk ke penayangan serial TV ya. Jadi yang notabene juga penayangan serial TV kan yang tiap tayang itu minggu pagi gitu ya, banyak anak-anak yang nonton di situ. Nanti kalau dia lihat, ih geli apaan tuh mama, nanti diprotes sama ibu-ibu ya, gimana nih Saber kok menyeramkan gitu dipasang di TV. Jadi mungkin alasannya seperti itu. Dan selanjutnya Toma dan Yuri melakukan training agar memunculkan kejadian saat Toma ini melawan si Master Logos, dimana buku dan pedangnya si Toma ini nyala ya, dan Luna secara tiba-tiba di sini muncul. Itulah yang diinginkan sama si Toma. Sayang ability random yang muncul juga di 2 episode terakhir, yaitu membaca serangan Durendal dan melihat gapnya si Luna itu nggak diceritain di bagian ini ya. Padahal kan bisa sekalian. Bentar. Kayaknya ada deh ya. Coba disimak dulu teman-teman bahasannya ya. Pokoknya di tengah pertarungan ini, si Bach ini tiba-tiba muncul di hadapan si Yuri dan juga si Toma. Emang keren banget lah ini si Om Takayama Jin ya. Jadi intimidasinya juga kerasa banget, jauh lah sama Master Logos menurut Anda. Dan emang kita kiblatnya kalau lihat si Takayama Jin ini juga udah pasti ingetnya itu Takayama Jin yang di Amazon gitu ya. Jadi berasa sadis dan juga keren, dimana juga perannya kan mirip-mirip gitu kan ya, kayak antagonis jahat-jahat gitu ya, dan juga kejam dan juga sadis. Akhirnya di sini juga Anda bisa lihat si Bach ini henshin lagi, dan menurut Anda lebih keren di sini ya henshinnya dibanding di movie. Di movie emang lebih menang sinematiknya, tapi di sini keren loh ya. Jadi dipegang pedangnya dipegang langsung asik. Itu keren banget sih ya. Dan tujuan Bach simple banget ya, dan kita mesti inget
lagi. Jadi di sini Ana ingetin lagi juga, yaitu mengalahkan para ksatria dan menghancurkan dunia. That's it. Udah itu aja ya. Yuri dan Toma langsung gak berdaya, dan di sini lebih dijelaskan lagi soal kekuatan pedang sucinya si Falcon ya, yang meniadakan kekuatan pedang lain. Jadi di sini cukup sakti nih si Mumeiken Kyomu ini ya. Di movie nggak dibahas apa-apa sama sekali soal kekuatan pedangnya ini. Jadi cuman sekedar sinopsis atau deskripsi si ridernya aja gitu, kalau elemennya itu void atau ketiadaan gitu. Tapi di sini lebih dijelaskan lagi sama si Yuri ya. Makanya kekuatan elemental si Toma seperti nggak berdaya melawan si Falcon ini ya. Jadi kayak kehisap gitu, pas nyerang pakai ada apinya itu kebakar pedangnya, langsung kayak langsung hilang, kayak keserap atau kayak hilang gitu ya. Tapi Toma sempat memukul balik si Falcon yang membuat si Falcon ini terkesima dan juga mengatakan ternyata kamu ya orang yang terpilih. Nah loh, jadi inget nggak nih ya, pas Ana sempat bahas Toma yang terpilih di episode sebelumnya, entah dia itu terpilih apa, entah itu terpilih karena Kaien Kenreka, entah karena itu manusia spesial. Tapi di sini sudah disinggung sama si Om Bakht ya, kalau dia itu sebenarnya itu orang yang terpilih. Jadi di sini sebenarnya masih sekedar dari kata-kata si Bakht aja ya. Jadi dia cuma ngomong gitu, nggak dideskripsiin secara lanjut. Tapi kalau kita mau kesinambungkan dengan Toma yang tiba-tiba punya ability random yang kemarin-kemarin ya, ini alasannya mungkin ya, karena dia yang terpilih. Udah gitu aja. Jadi soal terpilihnya gimana ya, Ana juga pastinya sangat menantikan ya bahasannya seperti apa gitu. Jadi jangan begitu doang aja gitu. Jadi mungkin ini nanti bisa dijelaskan lebih lanjut ketika Saber udah mau dapat final form kali ya. Jadi mungkin nanti bakal up semua teorinya ketika Toma ini deket-deket mau dapat final form ya. Pokoknya kita tungguin aja. Dan kalau flashback lagi, ini teringat di mana si Luna ini menemukan si Toma pas masih kecil ya. Jadi katanya dia kan akhirnya ketemu nih gitu. Jadi itu pasti ada maksudnya si Luna ngomong gitu ya. Jadi karena Toma itu yang terpilih seperti yang dijelaskan si Bakht di sekarang gitu. Jadi bukan tanpa alasan gitu si Luna tiba-tiba nemuin si Toma mungkin ya, yang Ana tangkep. Jadi masa alasannya cuma buat bikin si Toma baper doang gitu sampai sekarang bapernya. Pasti ada alasannya gitu si Luna itu menemukan si Toma ya di tempat yang perjanjian itu ya. Dan sehabis pertarungan di sini secara mengejutkan si Luna muncul kembali, tapi hendak ditolong Toma, tapi gagal lagi, gagal maning ya. Jadi di sini juga Ana cukup greget ya di bagian ini ya. Jadi gimana ya, kayak mau nolong tapi kayak kurang niatnya, kurang usahanya gitu ngulurin tangannya ya. Jadi ya emang sengaja sebenarnya sih biar ada momen lagi ketemunya gitu. Tapi tetap aja greget gitu di bagian ini. Sekarang kita lanjut membahas masa lalu Bakht yang ternyata adalah mantan temannya si Yuri. Jadi mereka itu satu organisasi. Dan Anda belum tahu di sini organisasinya apa karena nggak disinggung juga nama Sword of Logos. Jadi mungkin aja di sini satu organisasi tapi namanya itu bukan Sword of Logos ya. Actually mereka ini bertiga ya. Jadi nggak cuma Yuri sama Bakht doang, tapi ada satu orang lagi nggak diceritain atau disebutkan juga namanya siapa. Tapi setelah Anda cari infonya di sini, doi ini tuh suit aktor ya. Suit aktornya si Zenkai Juragaon di Zenkaiger sama Heart Roimude. Nah, diceritakan si Swordman ini tuh terbelenggu. Si Swordman yang si Juragaon ini tuh terbelenggu oleh kekuatan dan membunuh anggota keluarganya si Bakht ya. Jadi terlihat sih kayak mungkin istri sama anaknya mungkin yang dibunuh ya. Jadi di sini kalau terbelenggu oleh kekuatan, yang Anda tangkap sih nggak jauh pasti dari kekuatan pedang suci yang mempengaruhi dia ya. Apakah Ankokuken Kurayami nggak tahu juga di sini. Pokoknya ya gitulah. Jadi teman sendiri tapi kok bisa seperti itu gitu ya. Karena terlihat Bakht sama Yuri pakai pedang biasa di sini, sementara si pria ini mungkin aja pakai Seiken atau pedang suci ya. Terlihat pedangnya juga kayak dibalut kain gitu. Tapi bentuknya kayak Kogoken Saiko ya. Nah, di titik itu si Bakhtnya jadi dendam dan membenci si manusia dan membunuh si temannya itu juga ya. Dan tiba-tiba dia udah dapet aja si Mumeiken Kyomu-nya ya. Jadi setelah kejadian itu udah dapet gitu. Dan dia udah punya ambisi lain pokoknya. Makanya dia mau menghancurkan dunia karena itu dendam sama manusia. Nah, mendengar si ambisinya itu, si Yuri pun menyegel si Bakht dengan dua pedang suci, yaitu si Kogoken Saiko dan juga Ankokuken Kurayami, dua pedang suci pertama ya. Jadi user dua pedang suci emang Yuri dulunya ya. Dan seperti ilustrasi yang digambarkan di tengah-tengah cerita Saber kan terlihat seperti orang berkerudung pakai Ankokuken sama Kogoken Saiko. Itu Yuri ya, jelas ya. Dia usernya ini, user dua pedang. Sakti banget ya. Jadi semoga bisa lebih dibahas lebih lanjut lagi. Mungkin ada spin-off-nya soal Yuri. Harus ada banget ini ya. Membahas tentang soal dia dulu jadi user dua pedang suci. Bakal menarik banget sih menurut Ana ya. Jadi begitu ya. Terjawab sudah. Dan kalau nggak salah karena Yuri takut dengan kekuatan Ankokuken Kurayami atau kekuatan dari dua pedang ini itu
jatuh ke tangan yang salah ya, atau jatuhnya ke manusia gitu, terus tiba-tiba manusianya punya ambisi nggak jelas gitu, kayak ini, kayak temennya nih tiba-tiba ngebunuh si anggota keluarga si Buck-nya. Si Yuri takut ada kejadian kedua kali seperti itu, makanya si Yuri ini menjadikan diri dia ini jadi pedang dan menyegel dirinya dia di Avalon bersama si King Arthur ya. Kayaknya gitu ya ceritanya ya, bener nggak sih? Bener. Case-nya untuk Yuri dan Buck ini hampir sama sebenarnya yang Anda tangkap ya. Jadi Buck ini kecewa pada manusia, Yuri itu takut pada manusia. Jadi di sini mereka itu berdua beda responnya. Kalau Buck ini kan ujung-ujungnya jadi pengen menghancurkan ya. Tapi si Yuri ini itu ketika bertemu si Toma ini mencoba percaya lagi kepada potensi manusia. Kalau nggak ketemu Toma ya udah dia mendok aja di Avalon, main gundu, main catur. Ya udah, lanjut Durendal sini melawan Tategami Hyoju Senki. Durendal di sini walau dengan kekuatan manipulasi waktunya tetap kalah dengan si Tategami Hyoju Senki ini ya. Jadi tetap bisa terbaca serangannya sama si Rintaro ya. Jadi di sini nggak usah pakai mata-mata kayak si Toma gitu si Rintaro ya. Jadi langsung ngebukuin serang belakang, keren bro. Pertarungan mereka berdua di sini harus diganggu oleh si Falcon yang tiba-tiba muncul. Munculnya random banget pak, udah kayak di Amazon Alpha ya, di Amazon kan suka random gitu tiba-tiba munculnya. Mirip ini Falcon kayak gini ya, tiba-tiba muncul. Durendal juga di sini kaget loh, dibangkitin lo lu sama si Master Logos ya, kaget gua. Padahal gua nggak mau lu dibangkitin. Sesuai yang Anda bilang di sini kan Falcon itu nggak diatur-atur sama siapapun ya, termasuk si Master Logos. Makanya di sini Durendal kena serangan juga sama si Falcon dan kabur akhirnya ya. Aduh. Ya jadi di sini kemampuan manipulasi waktunya dipakai buat kabur. Kalau sebelumnya kan dipakainya buat nyerang terus ya. Udah jadi loser dah Durendal, kabur dia. Nah, Anda sempat bahas beberapa rider yang termasuk Big Four ya, atau terkuat di serial Saber sejauh ini. Ingat nggak yang pas Anda bahas scan-nya Solomon ya? Jadi di sini Big Four-nya itu ada Solomon, ada Falcon, ada Tategami Hyoju Senki, dan juga Elemental Primitive. Durendal kagak ada. Mungkin Durendal kalau ada ya peringkat 5 lah ya. Ya udah, salah satu kesatria terkuat tapi naas ya sekarang nasibmu ya. Soalnya pasti rider lain juga bertambah kuat, apalagi kalau si Toma udah dapet Final Form. Jadi ngomongin soal terkuat, teman-teman, banyak banget ya kata-kata terkuat yang disinggung di serial Saber ini ya. Jadi selain janji Tomang, itu ada nih terkuat ya. Selalu ada di telinga tuh ya. Jadi pertama Durendal. Dia adalah kesatria terkuat di Sword of Logos kan, di deskripsi seperti itu. Kedua ada Kenzan yang selalu terobsesi ingin menjadi kuat. Dan emang menurut Anda juga dia kuat ya. Saya nggak diimbangi dengan sikapnya yang dewasa. Udah itu aja ya. Agak urakan gitu. Dan ada si Buster yang menurut Sora anaknya itu dan narsismenya si Bang Winda sendiri kalau dia adalah kesatria terkuat ya kan, aku adalah kesatria terkuat gitu kan, dia selalu bilang seperti itu. Lanjut lagi, belum sampai situ ada Yuri yang katanya dia adalah pedang terkuat yang melindungi dunia. Banyak banget nih yang terkuat. Jadi yang terkuat siapa nih? Ya pasti ujungnya Tomang lah, pemeran utama, siapa lagi. Yang mengejutkan lagi teman-teman, Tategami di sini yang baru debut di beberapa episode lalu langsung kalah telak sama Falcon. Jadi sebenarnya nggak terlalu mengejutkan juga karena sebelumnya di scan yang pas Solomon juga Anda sempat bahas kalau tiba-tiba pas si Falcon muncul ini bisa langsung mengalahkan si Tategami Hyoju Senki ya. Di sini langsung kalah ya, mengejutkan sekali ya, kalah telak malah ya sama si Falcon. Bahkan sampai pingsan nih si Rintaro-nya. Sebenarnya nggak telak juga sih. Sebenarnya Rintaro di sini udah ngalahin si Falcon sebelumnya. Pokoknya berhasil lah ya pakai elemen S-nya di situ. Cuman mungkin dia kaget ya dan gak sadar kalau si Falcon ini itu abadi ya, alias nggak bisa mati atau susah mati lah, harus disegel kan. Dan diserangnya dari belakang, udah jeret, udah ya, pingsan dia. Lanjut, terjadi pertarungan 2 lawan 2 antara Saber melawan Falcon dan juga Psycho melawan si Calibur. Jadi Anda malah melihat ini tuh para rider-rider ini ya, 4 ridernya itu ngelihat itu semua di X mereka kalau di total berapa tuh ya. Nggak tahu, tiba-tiba keinget gitu aja, terus hitung iseng-iseng hitung gitu ya. Di sini elemental total 2,4 juta, pokoknya udah sama Seiken Sword Driver-nya dan segala macem. Falcon 2,2 juta, X-Swordman 1,7 juta, Calibur jauh 1,2 juta. Jadi itu semua juga hitungan udah sama holder-holdernya ya, yang nggak penting sama yang di samping-samping belt lah, pokoknya holder-holdernya. Dan kalau di total itu 7,5 juta rupiah pak. Ya gila, mahal juga ya ternyata. Ternyata di X lumayan menyiksa juga ya. Beli nggak kerasa. Ini udah bisa beli PS5 loh itu. 4 rider ini bergabung, jual semua di X ya, bisa beli PS5.
PS5 yang dispersion ya, tambah dikit lagi lah ya, 8 jutaan kan yang dispersion. Greget sekali Pak. Dan ada si Mei-chan juga yang ngurus si Rintaro di sini ya, masih pingsan, dan Sabella ngintip-ngintip sambil memantau situasi. Padahal solusi yang ditawarkan Yuri di sini menurut Ana juga cukup menarik ke Kento, di mana mereka adalah pengguna dua pedang pertama kan saat ini, yaitu Kogoken Saiko dan juga Ankokuken Kurayami. Bak juga bisa disegel saat itu juga ya, dengan menggunakan Ankokuken Kurayami dan juga Kogoken Saiko. Tapi di sini si Kento ini nggak mau, jadi dia fokusnya itu nyegel pedang suci aja gitu ya. Pokoknya kemana-mana pun, pokoknya masa depan tidak bisa berubah, akan kusegel pedang sucimu, gitu aja terus ya. Yuri pun di sini menghilang karena terkena serangan dari si Falcon dan juga si Calibur ya. Jadi sandwich dia di tengah-tengah, dar gitu. Dan di sini udah aja hilang gitu ya, kayak partikel-partikel cahaya. Di sini entah hilang kemana. Mungkin nanti malah ketemu sama si Victor ya, yang lagi ngilang juga. Kan dia di sini eksistensinya pedang ya. Jadi Kogoken Saiko-nya di sini jadi nggak bernyawa, udah aja gitu ya, jadi di X gitu. Tergeletak jadi di X ya. Jadi X-nya berteletak aja semua itu di lantai ya. Dan diambil deh itu DX-nya sama si Sabella. Waduh, Master pasti bangga nih dengan aku berhasil merebut Kogoken Saiko. Karena mungkin ada perkataan Yuri sebelum bertarung, jadi agak mempengaruhi si Kento juga di sini untuk melindungi si Toma dari serangannya si Bak ya. Jadi mau nyegel pedang suci, bertarung bersama di sini. Dan tanpa sengaja Toma dan Kento untuk kedua kalinya di sini bekerja sama teman-teman untuk mengalahkan musuh di depan mereka. Kalau kemarin Master Logos, sekarang itu si Falcon ya. Dan terjadi lagi pedang Toma di sini nyala, beltnya nyala, terus juga bukunya juga di sini nyala ya. Jadi ini emang balik lagi ke keadaan dan tekad Toma ya. Hal seperti ini tuh bisa terjadi ya karena tekadnya Toma yang seperti Anda lihat sih. Jadi kalau misalkan dia kayak apa ya teman-teman ya, kayak disengajain ya nggak bisa gitu, harus benar-benar kayak dalam kesempitan, terus si Tomanya harus punya tekad gitu untuk menolong, untuk mengalahkan. Baru di situ pedangnya nyala dan gapnya kebuka. Inilah juga yang berhasil memukul balik si Falcon. Dan di akhir episode ini bukan gap lagi yang muncul, tapi si Luna bocil ini muncul langsung di hadapan Toma dan juga si Kento dan bersambung. Di bagian ini bersambung langsung, aduh greget juga ya teman-teman. Udah klimaks gitu, kok bisa gitu di situ. Terus juga si Lunanya udah di luar gap, mungkin pas gapnya kebuka, pas Tomanya nyala pedangnya di sini, ya dia lari keluar aja si Luna. Bisa jadi kayak gitu kan, masa harus di pakai tangan terus gitu ya. Jadi mikir dikit dong, ya udah gue keluar aja sendiri gitu kan. Tiba-tiba muncul aja di hadapan si Toma dan juga si Kento ya. Dan efeknya seperti apa nih? Karena kan si Luna ini adalah penghubung dunia. Jadi apakah ketika dia keluar dari gap ini mungkin Wonderworld dan juga si si dunia nyata tidak terhubung lagi? Who knows ya. Nah, bahas-bahasnya belum habis teman-teman. Kita mundur lagi ke awal episode ini membahas soal Kento, Luna, dan Tante Sophia. Ini Anda benci-benci lagi bahas yang soal ini nih, karena bikin pusing Pak. Dan terima kasih teman-teman yang sudah berpusing ria dan ikut mengutarakan pendapat kalian di bahas-bahas episode kemarin ya. Luar biasa, jadi Anda selalu baca kok komentar-komentar kalian. Jadi argumen pesimistis Kento di sini berlanjut. Jadi memang dia sudah melihat masa depan itu sudah berjalan ke arah yang berbeda. Mulai dari si Rintaro yang tidak jadi terbunuh sama si Zuos ya, tapi dia tetap berargumen di sini kalau hasilnya sama aja, dunia bakalan tetap hancur menurut dia ya. Jadi ini emang penglihatan dari Ankokuken Kurayami membuat dia pesimistis ya. Tapi sebelum punya Ankokuken Kurayami juga Kento selalu pesimistis sih orangnya ya. Scene ini nggak nyampe semenit sebenarnya teman-teman ya. Tapi bakalan panjang lagi kalau kita bahas pokoknya nih ya. Jadi di sini sebenarnya enaknya di breakdown sini ya. Jadi Anda bahasnya singkat aja ya. Jadi di sini terlihat teman-teman di penglihatan si Kento ini kalau buku-buku itu sudah lengkap dan juga berterbangan ya di langit ya, berterbangan di langit ya si buku-buku itu. Dan kalau kalian lihat juga di sebelahnya itu ada semua pedang suci yang sudah tertancap gitu ya. Ditambah Luna yang melayang di angkasa diikuti Tante Sophia ya, pokoknya si Lunanya udah melayang. Ini kok kayak Kamen Rider Ghost 15 icon gitu. Aduh, ya penulisnya juga sama sih. Tapi ini benar-benar sama juga ya. Situasi itu mirip-mirip kayak gini teman-teman ya. Mengumpulkan Wonder Right Book, ini mengumpulkan icon. Kalau si Ghost ya mirip ya, tapi cuman dari segi eksekusi sih Saber emang jauh di atas Ghost. Nah, di sini pokoknya ada si Luna yang udah melayang-layang teman-teman di sini. Tetapi kayak dijatuhkan gitu loh, bukan dijatuhkannya woi turun lu. Tapi kayak gimana ya? Dijatuhkan tuh digantikan secara halus gitu sama si Tante Sophia. Jadi di sini Luna tuh dijatuhkan,
Dan Tante Sofia yang malah mengganti peran si Luna di ritual tersebut ya. Terus tiba-tiba bangkitlah si buku terkuat. Nah ini sampai Ana rewind berapa kali loh. Ini gimana ya maksudnya ya? Nah sepertinya sih ini akan terjadi di episode berikutnya, tepatnya di episode 35 ya. Makanya Ana di sini bahasnya terakhir. Apakah benar seperti itu? Mengingat peran Luna dan juga si Tansop atau Tante Sofia ini fungsinya yang sama ya. Jadi si Tante Sofia itu kan imitasi dari Luna. Jadi mungkin si Master Logos menciptakan si Tante Sofia itu atau imitasinya itu agar tercipta peran yang sama, yaitu menghubungkan dua dunia. Ya kan sih? Ya kan, bener kan? Dan mungkin ada itikat baik juga di sini dari si Tante Sofia yang malah menyelamatkan si Luna dan berkorban menggantikan peran si Luna. Jadi udah gua aja lah gitu ya. Takutnya kan nanti ada apa-apa ketika si Master Logos ingin membangkitkan buku terkuat ini. Jadi si Tante Sofia ya inisiatif gitu. Udah Luna kesana aja gitu. Gua aja yang berkorban. Kan gue cuman imitasi. Bisa nggak? Bisa aja nggak sih gitu? Bisa aja. Jadi soal ini Ana lebih buat tunggu episode berikutnya ya. Jadi itu hanya sedikit argumen simple dan prediksi simple dan spekulasi simple. Atau boleh juga dibantu sama komentar-komentar kalian. Mengingat bahas-bahas di video kali ini udah panjang Pak ya. Mau sampai kemarin lagi kayak 30 menit kan. Ini panjang kalau bahas soal Kento, Luna, dan Tante Sofia ya. Makanya enaknya bahas di podcast sih ya. Jadi tungguin aja teman-temannya kalau udah ada membership. Dan Anda pokoknya bakal simpen argumen-argumennya dan segala macam dibuat episode 35 ya. Soalnya udah panjang ini kita bahas si Falcon tadi, dan Anda tadi bahasnya simple aja, oke? Dan simpen teori untuk episode berikutnya. Pokoknya di sini menurut Anda makin seru nih Cyber ya. Jadi udah episode 35 minggu depan, kira-kira berapa puluh episode lagi udah mau tamat tuh yang tidak terasa teman-teman ya. Bakal sedih banget sih kalau Cyber tamat, soalnya makin seru aja nih ceritanya. Terus juga Emotional Dragon bakalan keluar. Jadi di sini helmnya udah bener ya, mungkin di scan itu bener kata kalian, lagi transisi berubah atau gimana. Dan juga ini menurut Anda form favorit ya Emotional Dragon ini karena visornya keren menurut Anda. Dan juga nggak tahu munculnya dari mana ya. Mungkin dari buku kehancuran lagi ya berarti ya, kalau mau logis ya Emotional Dragon muncul, tapi lagi dipegang sama si Master Logos. Tapi kita tungguin aja ya, mungkin lagi ritual terus tiba-tiba Emotional Dragonnya keluar, ya udah kita tunggu aja. Segitu aja teman-teman bahasannya untuk episode 34, menarik sekali. Jadi kalian pastinya tahu topik-topik apa aja yang bisa kalian diskusikan di kolom komentar. Jadi mohon tidak out of topic ya. Jadi di sini banyak sekali poin-poinnya, yaitu soal Falcon. Kalau mau bahas lanjut soal si Kento, Tante Sofia, dan Luna juga boleh banget teman-teman ya. Segitu aja teman-teman, terima kasih banyak, ditunggu untuk episode 35. Pastinya Anda bakal bahas tepat waktu ya pastinya. Terima kasih banyak teman-teman. Teman-teman jangan lupa like, share, juga subscribe, dan akhir kata bye bye guys.